Pembalap tim Monster Energy Fabio Quartararo berhasil naik podium pertama di MotoGP Belanda 2021 sirkuit Assen pada minggu kemarin. Namun pembalap Prancis itu mengakui bahwa dia sedikit ketakutan saat menjalani balapan. Quartararo sendiri harus bekerja keras untuk merebut kemenangan. Pada awal balapan dia harus bersaing menghadapi pembalap Ducati Corse Francesco Bagnaia selama beberapa putaran. Setelah itu Quartararo melenggang tanpa hambatan. Padahal dia sempat khawatir cedera lengannya bakal kembali kambuh akibat dia tak bisa melaju lebih kencang. Cedera lengannya sendiri didapat pada MotoGP Spanyol 2021 pada Mei lalu. Tangannya sudah dioperasi, namun masih belum sembuh 100%. Quartararo mengaku sebenarnya dia bisa lebih cepat 0,3 hingga 0,4 detik per lap selama balapan. Namun dia merasa tidak enak dan sedikit ketakutan di sebagian balapan. Meski begitu, Quartararo bisa menjaga kecepatannya dan menjaga jarak aman dengan Viñales. Kemenangan Quartararo itu merupakan yang keempat pada musim ini. Hasilnya, dia memimpin klasemen sementara dengan poin 156, unggul 34 dari pesaing terdekatnya Johan Zarco. Nasib sial dialami Valentino Rossi di MotoGP Belanda. Setelah hanya start dari posisi ke-12, Rossi justru sempat menempati posisi ke-21 saat balapan. Pembalap berjuluk The Doctor itu tetap berupaya memperbaiki posisi pada balapan MotoGP Belanda. Rossi bisa naik 2 strip ke posisi ke-19. Akan tetapi, saat terus berupaya memperbaiki performanya itu, Rossi mengalami insiden pada tikungan 7 lap 8. Motor Rossi tergelincir ke sisi kanan ke arah kerikil hingga akhirnya hancur. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, Rossi menyebut kecelakaan yang dialaminya itu karena masalah pada bagian ban depan. Hal ini terjadi ketika Rossi ingin memperbaiki posisi, namun kehilangan kontrol pada roda depan di tikungan 7. Rossi pun bingung karena setelah mengecek data motor yang dimiliki tetap tidak menjelaskan apa yang membuat crash itu terjadi. Performa buruk Rossi di MotoGP Belanda itu kembali memanaskan rumor pembalap 42 tahun itu akan pensiun pada musim depan. Pasalnya insiden di sirkuit Assen itu secara tidak langsung memberikan fakta Rossi tidak lagi bisa bersaing di MotoGP. Dalam 9 balapan di musim ini, Rossi 3 kali gagal finish dan belum sekalipun naik podium. Joan Mir meraih podium ketiganya di MotoGP musim 2021 minggu lalu di Assen, tetapi yakin Suzuki harus mendapatkan peningkatan selama liburan musim panas. Juara dunia 2020 sekali lagi harus memulai start dari baris keempat untuk mengklaim podium. Pemandangan ini sama seperti tahun lalu karena kualifikasi tetap menjadi masalah utama Suzuki. Hal lain yang cukup mengkhawatirkan adalah Mir hanya 0,1 hingga 0,2 detik lebih cepat dengan ban belakang soft baru dan tangki bensin yang lebih pada saat kualifikasi ketimbang saat situasi balapan. Ini adalah margin yang seharusnya lebih cepat antara 0,4 hingga 0,5 detik, yang mana ini bisa jadi solusi dari kesengsaraan kualifikasi mereka. Lebih dari itu, Mir juga meminta Suzuki mengembangkan perangkat whole shot belakang, karena saat ini GSX-RR miliknya dan Alex Rins menjadi satu-satunya motor yang tidak dibekali perangkat tersebut. Podium terakhir Mir sebelum hari ini adalah 3 seri yang lalu di Mugello, dan itu adalah salah satu yang dapat memberikan peningkatan energi ekstra yang dibutuhkan bagi tim, karena para pembalap dan tim menuju liburan musim panas selama 5 minggu. Masa depan Maverick Viñales di tim pabrikan Yamaha tengah diterpa rumor kurang sedap. Viñales dikabarkan meninggalkan Yamaha pada MotoGP 2022 dan hijrah ke Aprilia. Kabar ini berhembus kencang pada Sabtu 26 Juni 2021 jelang balapan di MotoGP Belanda 2021. Viñales dikabarkan bisa melakukan perpindahan sensasional dari Yamaha ke Aprilia untuk MotoGP 2022. Sebagaimana ditawarkan Crash, perpisahan dengan Yamaha bahkan dikabarkan telah diputuskan Viñales. Viñales pun batal mengikuti wawancara media Zoom karena melakukan pertemuan teknis. Sejatinya, kontrak Viñales sendiri masih tersisa dengan Yamaha. Kontrak pembalap berjuluk The Top Gun itu tersisa 1 tahun lagi, sehingga baru akan habis pada akhir MotoGP 2022. Setelah harus menderita pada pekan balap di GP Jerman minggu lalu, yang mana Viñales harus finish terakhir sepanjang karirnya di kelas Premier, Viñales menyebut bahwa respon Yamaha terhadap masalahnya tahun ini tidak maksimal dan tampak tidak menghormatinya sebagai pembalap utama Yamaha. Kemudian setelah finish di belakang rekan setimnya Fabio Quartararo minggu kemarin di Assen, Viñales menampik ada kaitan antara dirinya dengan Aprilia. Namun Viñales mengakui dia berpikir untuk meninggalkan Yamaha bahkan sejak awal musim ini. Karena menurut Viñales, di Yamaha dirinya tidak bisa mengeluarkan semua potensi maksimal yang dimiliki.
Jika Vinales meninggalkan Yamaha, Yamaha tentunya harus mencari pembalap baru di musim depan. Kabarnya pihak Yamaha kini sudah mengidentifikasi pembalap Moto2, Raul Fernandez, sebagai suksesor Vinales. Yamaha bisa merekrut Fernandez asalkan membayar kepada KTM yang masih mengontraknya. Perkiraan biayanya mencapai 500.000 euro atau sekitar 8,6 miliar rupiah. Fernandez nantinya bisa menjadi pengganti langsung Vinales di tim resmi atau ditempatkan di Petronas jika Franco Morbidelli pindah bersama Quartararo. Namun Morbidelli memiliki kontrak Petronas untuk 2022.